telinga seorang murid, hati yang lemah lembut Tuhan, untuk ditaburi firman-Mu, untuk kami boleh diubahkan, mau taat kepada firman Tuhan. Aku berdoa bangkitkan anak-anak muda di tempat ini Tuhan Yesus. Bangkitkan Raja Wali muda di tempat ini. Supaya hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Tetapi diberikan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sesi ini ke dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua. Adik-adik terkasih. Puji nama Tuhan, kita hari ini bisa berkumpul kembali. Salam kenal, saya Royanto Napitupulu. Kalian bisa panggil saya Bang Roy. Saya stay di Jakarta. Saya melayani anak-anak muda di Jakarta, Jawa dan Sulawesi, dan bersyukur kalau hari ini bisa kesempatan untuk share kepada adik-adik di Sumatera Utara. Ya, Abang mau share screen ya untuk kalian bisa melihat materinya. Lalu adik-adik, kalau ada yang perlu dicatat, kalian bisa siapkan alat tulis masing-masing dan kalian bisa mencatat apa yang perlu. Dan selama Abang share, mari evaluasi hidupmu. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, mari lihat hidupmu, evaluasi hidupmu. Kalau nggak salah dari kita sudah memberikan juga beberapa kuesioner, diagnosa juga bagaimana keadaan kita masing-masing, dan biarlah ketika firman ini diberitakan, Tuhan berkarya di hatimu, di hati kita semua, supaya ada lawatan Tuhan terjadi di hidup kita. Kuncinya adalah, ya, sesi ini kuncinya adalah, pertama itu ingat bahwa keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Ya, keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Jadi kalau adik-adik sukar untuk terbuka, ada bagian-bagian tertentu yang adik-adik sukar untuk terbuka, maka ada lebih sedikit kesempatan untuk adik-adik bisa dipulihkan. Gitu. Jadi mari perhatikan yang pertama ini. Lalu yang kedua adalah, ya, perubahan bukanlah perubahan kalau kita tidak mau untuk taat, ya, untuk melakukan firman Tuhan. Oke? Sebelum Abang lanjutkan, saya mau cek sound dulu. Apakah suara saya didengar dengan baik? Oke, ya. Ya, puji Tuhan. Oke, Abang izin untuk share screen. Saya lanjut ya, adik-adik. Nah, topik yang Abang bawakan adalah mengenai kebenaran, mengenai hati Bapa dan gambar diri. Ya, saya share materinya. Sudah bisa dilihat dengan baik? Oke, kalau sudah, mari adik-adik bisa memperhatikan slide demi slide dan kalian bisa juga mencatat apa-apa yang perlu. Ya. Pertama, ayat firman Tuhan bagi kita yang ingin saya bacakan ada di Roma 8 ayat 15. Ya. Firman Tuhan berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, ini kebenaran firman Tuhan yang harus meresap ke dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Ya, di sesi pertama kita pasti mendengar tentang kabar baik Injil bahwa Yesus Kristus sudah menghapuskan semua intimidasi, kutuk, dosa, perbudakan, semua ketakutan yang muncul karena hukuman itu sudah dihancurkan semua, dipakukan di kayu salib oleh kematian Yesus Kristus. Dan Yesus yang sama bangkit dari kematian, dari maut, sehingga kita juga beroleh kemenangan yang sama, kebangkitan yang sama di dalam Kristus. Dan dalam kebangkitan yang sama dengan Kristus ini, Roma 8 ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Kita tidak ada di bawah perbudakan yang membuat hati kita terikat ke dalam yang namanya ketakutan. Segala macam bentuk ketakutan.
segala macam bentuk intimidasi, segala macam bentuk perasaan kecil, inferior, tidak berarti, itu semua bermula dari rasa takut akan dosa ini, dari penghukuman, gitu ya. Jadi abang mau pastikan kepada adik-adik bahwa kita hari ini memahami bahwa kita tidak menerima lagi roh perbudakan, tetapi kita menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Amin. Ya. Mari berdoa ya, kalau ada yang suara abang naik turun, berdoa supaya jaringan lancar ya. Kalau ini memang sudah di luar kuasa saya, kalau sudah jaringan naik turun. Ini pergumulan kita di masa-masa pandemi, jadi adik-adik pasang telinganya juga ya. Kalau naik turun, dekatkan telinganya juga ya. Belajar kayak Sakeus. Dia pengen lihat Yesus, nggak bisa. Dia naik ke pohon, supaya dia bisa lihat Yesus. Ya, selalu ada cara untuk kita bisa mendengar firman Tuhan ya. Biar Tuhan yang tolong jaringan kita juga. Nah, abang lanjutkan. Jadi kita menerima saat ini roh yang menjadikan kita anak Allah. Ya, katakan dalam hati kita, dalam hidup kita masing-masing, aku anak Allah. Roh yang ada pada diriku hari ini adalah roh yang menjadikanku anak Allah. Aku ini anak Allah. Jadi aku tidak lagi dikuasai ketakutan. Aku tidak boleh lagi dikuasai segala macam bentuk ketakutan, masalah-masalah jiwa yang salah, intimidasi-intimidasi yang salah. Aku hari ini anak Allah yang sudah dimerdekakan dari itu semua, dari perbudakan, dari maut, dari dosa. Aku anak Allah. Ya. Dan oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi di sini kita memahami satu kebenaran bahwa Allah ini adalah Bapa kita. Amin. Allah ini adalah Bapa kita. Di dalam Kristus Allah adalah Bapa kita. Di dalam hidup yang baru kita mengenal Bapa di sorga. Ya, jadi darah Yesus memulihkan setiap aspek dalam hidup kita, termasuk hubungan. Kalau berbicara Allah itu adalah Bapa kita, berarti sejak semula hubungan yang dirancangkan Allah atas kita adalah hubungan Bapa dan anak. Ya. Inilah yang rusak karena dosa. Dan itulah yang dipulihkan. Salah satu yang dipulihkan oleh darah Yesus. Semua aspek dipulihkan termasuk hubungan. Sehingga hari ini kita memahami bahwa Allah adalah Bapa kita di surga. Oke. Saya mau tanya dulu sebentar ini karena masih ada yang bilang belum kedengaran suaranya. Ada yang mendengar abang cukup jelas nggak? Saya mau pastikan nih bahwa dari jaringan, bukan dari abang. Ada yang mendengar abang dengan cukup jelas nggak? Di samping ada yang mendengar suara abang kecil atau sini ya? Nggak kedengaran. Kedengaran nggak? Jelas ya? Oke. Adik-adik. Wah, ini pergumulan headset ya. Coba ya, saya pause sebentar ya. Saya coba ganti headset. Karena kemarin saya baru seminar juga, lancar-lancar saja. Oke, ya ada yang bilang bahwa kalau pakai earphone kedengaran. Adik-adik bisa juga sediakan earphone kah? Ya, kalian yang punya earphone coba. Ya, sebentar ya, saya ambil headset satu lagi. Jadi adik-adik pahami, rekan-rekan yang terkasih pahami bahwa kita hari ini tidak lagi menerima yang namanya roh perbudakan, ya, tetapi roh yang menjadikan kita anak Allah, yang membuat kita berseru ya Aba, ya Bapa. Itu artinya kita mewarisi satu hubungan yang baru dengan Tuhan, yaitu hubungan Bapa dan anak. Jadi kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Nah, Galatia 4 ayat 6 berkata, dan karena kamu adalah anak,
maka Allah telah menyuruh roh anaknya itu ke dalam hati kita. Ya, ada roh Allah, roh anaknya itu berseru di dalam hati kita ini, ya Aba ya Bapa. Itu yang membuat kita hari ini memanggil Allah kita itu Bapa, ya. Jadi ada satu terobosan dalam perjanjian baru bahwa kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Itu bukan hanya sebutan biasa, ya, tapi itu satu hubungan yang dipulihkan, dan itu melebihi satu hubungan yang hubungan formal Tuhan dan hamba, tapi ini hubungan yang jauh lebih dekat. Ada hubungan genetik bahkan di sana, karena kita adalah anak-anak Allah. Jadi oleh anugerahnya Tuhan hari ini, oleh anugerah Kristus hari ini, kita bukan lagi budak dosa, melainkan anak Allah, dan Allah adalah Bapa kita. Ini kebenaran yang adik-adik harus pegang dalam kehidupan kekristenanmu sampai engkau menyelesaikan tugas kehidupanmu. Jadi, kita bukan lagi budak dosa, melainkan anak Allah, dan Bapa Allah adalah Bapa kita. Matius 6 ayat 9, karena itu berdoalah demikian. Jadi karena semua yang sudah kita pahami tadi, maka kita haruslah berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, ya. Jadi mulai saat ini, panggillah Allah itu Bapa. Ya, Bapa, aku berdoa Tuhan tolong saya dalam studi saya. Bapa tolong saya, Bapa, di dalam pergumulan saya. Bapa, aku tahu Engkau menyertaiku. Aku tahu Bapa memeliharaku. Sebab Engkau baik, Tuhan. Jadi hubungan yang intim ini, hubungan yang dalam ini, adalah hubungan yang Tuhan rancangkan bagi kita karena kasih-Nya yang besar. Ada banyak anak muda hidup jauh dari kasih, merindukan kasih. Ada banyak anak muda hidup di dalam kehidupan yang keras. Mereka tidak kenal apa itu kasih. Yang mereka tahu bahwa mereka harus bertahan dalam hidup, berjuang dalam hidup. Sehingga hidup mereka pun adalah hidup yang keras. Hati mereka adalah hati yang keras. Temperamen mereka pun adalah temperamen yang keras. Dan di balik itu semua ada banyak kekecewaan. Ada banyak penyesalan juga mungkin yang hidup di dalam diri mereka. Ada banyak hal-hal yang tidak menjadi gambaran yang seperti yang Tuhan rancangkan sejak semula. Dan gambaran yang ada justru adalah gambaran yang sudah dirusak oleh si jahat. Gambaran yang sudah dihancurkan oleh semua yang diajarkan oleh dunia ini. Yaitu gambaran-gambaran yang salah. Gambaran-gambaran yang melenceng dari rencana Tuhan yang baik untuk kita. Ada banyak anak muda, porak-poranda, hancur-hancuran dalam hidupnya. Nah, hari ini kita mengerti bahwa Tuhan adalah Bapa kita. Dan ini jadi pertanyaan, kenapa Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai Bapa? Ya, Bapa itu adalah sumber, itu dia. Jadi Bapa adalah sumber segala kehidupan kita, segala sesuatu. Jadi apapun yang kita punya hari ini, sumbernya adalah dari Bapa. Hidupmu, nafas hidup kita, keluarga kita, keberhasilan kita, kesehatan kita, makanan kita, uang kita, semua adik-adik yang kita miliki hari ini, keberadaan kita, sumbernya adalah dari Bapa. Jadi, dengan kata lain, ketiadaan Bapa itu adalah sebuah krisis yang luar biasa mengerikan. Dan celakanya adalah kita tinggal hari ini di suatu dunia di mana generasi yang hidup di dalamnya adalah generasi yang tidak mengenal Bapa, yang tidak mengenal kasih Bapa. Betul mereka punya Bapa di rumah, tetapi gambaran Bapa di rumah itu sangat-sangat bias, sangat-sangat beda. Bapa di rumah si Anu berbeda dengan Bapa di rumah si yang lain. Bapa di keluarga Batak berbeda dengan Bapa di keluarga orang Kalimantan, beda-beda. Sehingga itu memunculkan satu gambaran yang sangat-sangat bervariasi mengenai Bapa, sehingga orang tidak kenal sebenarnya Bapa itu seperti apa. Kita tidak punya satu gambaran yang benar
Seperti apakah Bapa? Sehingga bisa dikatakan bahwa generasi kita, zaman inilah zaman di mana kita tidak mengenal Bapa, ketiadaan Bapa. Dan itu adalah keadaan krisis. Ya. Jadi kita ada di tengah-tengah krisis yang besar. Dan yang paling banyak sekali anak-anak muda yang hancur-hancuran hidupnya. Dan krisis apakah yang muncul? Abang tuliskan ada beberapa yang terbesar, yaitu pertama krisis identitas. Ya. Karena ketiadaan Bapa, maka gambar diri orang rusak. Gambar diri. Bagaimana orang memandang dirinya. Itu mengalami satu krisis yang besar. Sehingga ketika dia tidak tahu siapa dirinya, maka dia tidak tahu apa arti hidupnya. Tujuan hidupnya. Dia ada di bumi ini tidak menambahkan, tidak ada pun di bumi ini tidak mengurangi. Atau dia ada di dalam masyarakat tidak menambahkan apa-apa. Tidak ada pun di tengah-tengah masyarakat, orang juga tidak kehilangan. Dia hanya seperti debu yang sedang berterbangan di langit atau di udara lalu lenyap. Gitulah hidup ini. Tidak ada tujuan hidup. Fana sekali, kosong sekali. Ada banyak anak muda kosong. Satu kali abang ke Purwokerto ya, kunjungan mencoba untuk memberitakan kabar baik ke beberapa anak-anak muda di sana, ada satu kampus. Lalu saya share kepada seorang anak muda dan abang kaget, dia bilang begini, Kak, aku ikut loh kelas agama Kristen, tapi aku juga ikut kelas agama Islam, aku ikut juga kelas agama Hindu, Buddha. Wow, kau ikuti kelas, itu tujuannya apa? Aku nggak tahu mana yang benar, dia bilang. Aku merasa hidupku ini seperti mengembara, mencari-cari sesuatu yang benar, dan sampai hari ini belum kutemukan. Dan di situ saya mengerti bahwa anak ini sedang terhilang dalam pengembaraannya. Dia tidak punya tujuan hidup, dia tidak kenal identitasnya yang benar. Sehingga ketika tidak ada tujuan hidup, maka ada kekosongan, ada hidup yang tidak tenang, adik-adik. Itulah namanya krisis rasa aman. Ya. Dia akan selalu merasakan bahwa ada yang kurang dalam kehidupannya, ada insekuritas, ketidakamanan dalam hidupnya. Dan ketiga ini bersatu padu membuat kehidupan anak-anak muda ada di dalam kerusakan total. Ya, kerusakan yang hancur. Dan akarnya adalah ketiadaan peran Bapa yang benar. Ketiadaan kasih Bapa. Nah, seperti apa hati Bapa bagi kita? Mari kita lihat apa dikatakan oleh Alkitab. Ya. Lukas 15 ayat 11 sampai 23. Lukas 15 ayat 11 sampai 23 ya. Abang bacakan untuk adik-adik, kalian bisa lihat juga di Alkitabnya masing-masing. Lukas 15 ayat 11 sampai 23 ini mengenai perumpamaan anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia memboroskan harta miliknya itu dan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambil anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan mari kita makan dan bersuka cita.
hati Bapa. Hati Bapa itu tidak menginginkan satu orang pun anaknya hilang. Hati Bapa adalah bahkan ketika anaknya ini pun harus terhilang, Bapa menunggu. Bapa selalu hatinya terbuka lebar untuk kita kembali, walaupun dalam kebangkrutan yang besar. Hati Bapa adalah hati yang besar untuk menerima kita kembali ke dalam pangkuan kasih-Nya. Nah, adik-adik, kalau kau tahu kau ada dalam kubangan dosa hari ini, lumpur dosa, atau kehidupan yang engkau sendiri sesali, luka, kepedihan, pahit, dan engkau rindu mengalami satu kelepasan yang sejati, kemerdekaan, pemulihan. Dengar baik adik-adik yang terkasih, berlarilah kepada Bapa. All you need is the love of God. Yang kau butuhkan adalah kasih Bapa. Ketika kasih Bapa menjamahmu, memelukmu, dikatakan tadi bahwa ketika engkau datang kepada Bapa, tergopoh-gopoh begitu ya. Lihat dikatakan bahwa Bapa itu lari. Wow. Ketika engkau mencoba mendekat kepada Bapa, dengar baik, maka kasih Bapa akan jauh lebih cepat mengejar dan menangkap engkau. Ini satu kebenaran yang harus kau tangkap, yang harus kau terima dan kau paham. Ketika engkau mencoba, sadar engkau perlu, merasa engkau perlu lari kepada Bapa, sadarlah satu hal, bahwa kasih Bapa akan jauh lebih kencang, jauh lebih cepat mengejarmu. Dan kasih itu akan segera merangkulmu. Ya. Dikatakan bahwa dia akan merangkulmu, mencium engkau. Mencium, dicium oleh Bapa. Aku punya anak. Aku baru punya anak kecil, perempuan. Anak gadis. Ya. Tiap kali abang, misalnya setiap selesai khotbah, sebelum khotbah seperti ini, saya pasti cium dia, saya rangkul dia, betapa sayangnya hatiku kepadanya. Seluruh hatiku ini tercurah hanya untuknya. Karena dia adalah boru panggoaranku, anakku, boruku, hagogoanku, haholonganku. Wah, orang Batak ini begitulah ya. Segala-galanya, saya mengasihi dia apapun keadaan. Walaupun kau telah jatuh, kalah dalam hidup ini. Ketika kau berlari kepada Tuhan, Bapa dikatakan mengasihi tanpa syarat. Ada 4 hal ini adik-adik. Bapa itu memelihara. Karena Bapa adalah Allah yang memelihara. Kamu perlu mengalami pemeliharaan Tuhan. Lalu yang kedua, Bapa itu memberi warisan. Ya. Dia memberi warisan kepada anak-anaknya. Dia mewariskan hal-hal yang luar biasa. Abang bekerja, saya mengenal Tuhan, itu semua akan saya wariskan kepada anakku yang paling kusayang ini. Semua yang terbaik yang aku punya. Lalu Bapa dikatakan mengampuni. Aku tahu anak abang ini suatu kali akan salah. Satu kali dia mungkin akan membuatku marah. Tapi aku harus terbuka dengan hati yang besar. Bahwa ketika dia datang dalam seluruh keberadaannya, I will love her. Aku akan mengasihinya, mengampuninya, memulihkan keadaannya kembali. Ku kasih cincin, ku kasih sepatu, ku potong babi. Supaya dia bisa berpesta dengan bapaknya lagi. Dan dia lupa bahwa dia pernah ada dalam kubangan dosa, keadaan yang menyedihkan. Aku buat dia lupa dengan semua keadaan itu. Supaya dia hanya tahu satu hal. Di dalam pelukan bapaknya, dia aman, terpelihara, dia diwarisi hal-hal yang mulia. Dia diampuni, dia dikasihi tanpa syarat. Itulah tempat terbaik di mana dia harus ada. Dan itulah tempat terbaik di mana engkau harus berada, adik-adik. Di dalam kasih Bapa. Haleluya. Karena itu, maka iblis sadar peran Bapa ini begitu sentral. Sehingga dia berusaha menghancurkan pengenalan kita akan pribadi Bapa tadi dengan, ini dia adik-adik. Iblis merusak gambaran Bapa di sorga melalui Bapa yang ada di dunia. Bagaimana itu? Dengan membuat Bapa kita tidak seperti Bapa di sorga. Karena dosa dan lain sebagainya. Sehingga generasi demi generasi tidak kenal kasih Bapa yang benar. Fatherless. Gara-gara Bapa di rumah itu dirusak. Lalu ketika generasi demi generasi fatherless, itu membentuk pada akhirnya generasi ini akan menjadi keluarga baru, dan keluarga itu adalah keluarga yang hidup di luar kebenaran. Dan ketika ini terus berulang, maka akan melahirkan kembali generasi yang rusak dan tidak mengenal Bapa surgawi, dan orang mulai tidak mengenal Tuhan.
Sehingga muncullah satu generasi yang kafir, tidak mengenal Tuhan, generasi yang jahat. Dan ini akan terus berulang menjadi siklus yang semakin parah hingga kepada akhir zaman ini. 2 Timotius berkata bahwa akan datang masa sukar, orang-orang akan jauh lebih jahat daripada yang sudah-sudah. Dan anak-anak muda akan jauh lebih terhilang daripada yang sudah-sudah. Yang dulunya adalah imoralitas, hari ini akan mulai diperjuangkan menjadi moralitas baru. Contohnya LGBT dan lain sebagainya. 7 area yang dirusak iblis apa-apa saja di dalam kehidupan Bapa di bumi ini. Pertama itu adalah area saya terpotong pula ini. Bapak yang sering ingkar janji dan berbohong ya. Bapak siapa? Coba ya redungkan ya. Yang menurut kalian sering ingkar janji dan bohong. Abang pernah kecewa berat sama papa ya. Dijanjiin saya sepeda, nggak dibeli. Itu membuat aku nangis 2-3 hari supaya kalian tahu. Dan itu tanpa kita sadari membekas di hati kita. Ketika saya memandang Tuhan, kalau dibilang Tuhan adalah Bapa saya mulai berpikir. Kalau saya melihat satu janji Tuhan di Alkitab, jangan-jangan Bapa juga di surga ini mau ingkar janji. Jadi saya mulai rusak gambaran saya dengan Bapa di surga. Yang kedua, area disiplin. Bapa yang terlalu disiplin. Sangat parah disiplinnya. Bergaya militer. Abang punya anak PA itu bapaknya militer. Dan betul pendidikan mereka itu keras sekeras-kerasnya. Apa yang terjadi? Maka ketika dia melihat bapaknya itu begitu militer, dia takut sama papanya. Dia datang kepada papanya itu dengan protokol yang menghormati dia. Iya, lapor gitu. Lebih ke gitulah ya. Dia takut untuk curhat sama papanya. Dia takut untuk dekat dengan bapaknya. Kalau bisa, dia segera kuliah dan ngekos. Dia takut ada di bawah bayang-bayang otoritasnya bapaknya yang begitu mengerikan. Sehingga dia menjadi orang yang inferior. Dia takut akan kepemimpinan. Setiap ada yang mencoba memimpin dia di atas, dia akan lari. Dia akan berontak terhadap kepemimpinan. Itu merusak dia. Area kasih yang tak bersyarat ini juga sering dirusak. Jadi Bapak itu sering mengasihi dengan saya. Ini Batak ini sering kali nih. Aku udah juara 2 kan. Kenapa enggak kau juara 1? Kenapa harus itu orang itu yang juara 1? Kata Bapak saya. Kalau kau enggak juara 1, bukan anak Bapak kah? Si itu orang itu anakku. Sebentar lagi itu lagi anakku, bukan kau. Aku sedih di situ, terpukul sekali saya. Sehingga saya tahu bahwa untuk menjadi anak Bapak, aku harus juara 1. Itulah yang ada dalam pikiran saya mengenai Bapak. Untuk jadi anak Papa, untuk jadi anaknya Bapakku, aku harus pintar sepintar-pintar. Dan ketika aku gagal, aku mulai memukul diriku. Bodoh kau, bukan anak Bapak. Kau pernah yang memukul di tembok gitu ya? Bukan anak Bapak. Mungkin lucu ya. Tapi waktu abang alami aku sedih, bukan main. Karena aku merasa aku nggak dikasih oleh bapak aku sendiri. Dan orang lain yang nggak pernah dia lahirkan, dia yang dikasihnya, yang dibanggakan. Aku merasa aku nggak punya kebanggaan. Nggak punya kasih. Dan hidupku rusak. Aku merasa bahwa aku ini orang gagal. Segala yang kulakukan itu gagal. Nggak ada yang baik. Jadi aku menjadi orang yang rendah diri. Itu yang terjadi. Lalu bapak yang gagal memahami isi hati. Karena apa-apa melihat hasil. Gitu. Ini mirip dengan yang tadi. Lalu area otoritas. Ini mirip dengan gaya militer tadi. Tapi ada bagian yang lemah juga. Ada bapak yang tidak punya otoritas. Yang tidak tegas. Anaknya mau apa? Ya, serah mula. Kau mau main sana. Bapaknya tidak pernah perhatikan. Anaknya datang babak belur, habis dipukuli orang. Tidak apa-apa, terserah dia. Yang penting hidup kau masih. Gitu kan? Anak ini tidak akan mengerti otoritas. Fungsi disiplin, fungsi kepemimpinan. Dia akan menjadi anak bebas. Cenderung dia akan jadi anak jalanan yang pergi kemana-kemari, ikut semua komunitas-komunitas yang bebas. Dia akan menjadi liar. Orang-orang yang kehilangan area otoritas ini, pada akhirnya menjadi anak-anak yang liar, berandal, begal. Itu orang-orang yang bapaknya ini gagal dalam otoritas. Lalu ada area penghargaan, ya, bapak yang tidak pernah menghargai anak-anaknya. Sudah berhasil. Saya pernah akhirnya aku kalahkan itu teman saya Margas Tumor. Juara 1 aku di sekolah. Dapat aku tunjukkan pialaku sama bapakku. Yalah. Itulah katanya. Yalah.
Jangan sampai kau nggak juara umum lagi ya. Coba kan. Dia senang pun nggak. Gitu. Malah makin diancam saya ketika saya juara umum. Jangan sampai turun. Makanya saya merasa bahwa juara pun aku pun tidak pernah dihargai. Jadi aku nggak pernah bekerja sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, memberi yang terbaik itu jauh dari hatiku. Karena aku tahu tidak ada yang menyenangkan dalam hidupku. Dan terakhir itu area komunikasi. Bapak yang selalu sibuk, tidak ada waktu berkomunikasi. Saya pernah melayani satu orang anak yang bapaknya sibuk kerja, pagi dia udah nggak lihat bapaknya karena sudah pergi, malam dia udah tidur, bapaknya belum pulang. Jadi praktis sebenarnya walaupun mereka serumah, nggak pernah tahu bapaknya gitu, nggak pernah ketemu gitu. Sehingga dia nggak kenal, dia nggak tahu bapaknya. Gitu. Lalu karena bapak ada juga yang bapaknya dulu ya pengacara. Untuk datang kepada bapaknya ini, orang harus membuat izin, list gitu. Aku antrian berikutnya. Pernah satu kali dia datang ke resepsionisnya, anak ini datang dan membuat aku mau ketemu dengan bapak ini. Pas ketemu sama anak itu ya, antrian berikutnya anaknya ternyata yang ketemu, yang muncul, dia bilang, "Papa, aku bikin ini karena aku tahu papa sibuk dan tidak ada yang bisa ketemu papa kalau tidak melalui izin. Makanya aku mendaftar antrian untuk bisa ketemu sama papa, mau menunjukkan hasil karyaku Pak di sekolah." Dan itu membuat papanya terdiam. Dia mengerti satu hal bahwa dia sudah tidak memperhatikan anaknya sekian waktu. Dan bagaimana untuk mengalami pemulihan dari hati Bapak ini ketika engkau tahu luka-luka itu semua ada pada kita hari ini. Nah, ada janji Tuhan di Maleakhi 4 ayat 6 berkata, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Adik-adik, ini janji Tuhan. Ada janji pemulihan keluarga sehingga kita bisa mengenal Bapa juga dengan benar. Pemulihan hati Bapa, ada janji firman Tuhan. Sehingga ini adalah satu kepastian ketika engkau mau taat kepada apa kata firman Tuhan, maka hati Bapa akan balik kepada anak dan hati anak akan balik kepada Bapa. Jadi anak yang luka akan balik kepada bapaknya, pulih, mengasihi bapaknya, tidak akan membenci, akan bisa mengampuni bapaknya. Bagaimana caranya? Matius 11 ayat 28 berkata, datanglah kepada Bapa. Amin. Matius 11 ayat 28, abang bilang tadi bahwa kalau kau datang kepada Bapa, maka Bapa akan lebih cepat berlari mengejar engkau. Ingat kisah anak yang hilang tadi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datanglah kepada Bapa. Datang kepada Bapa. Matius 6 ayat 14 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Maka ampuni, mengakui. Nanti kita ada konseling ya dengan mentornya, masing-masing konselornya. Di sana akuilah, ceritakan apa yang kamu alami di dalam tengah-tengah keluargamu mengenai papa atau mamamu. Lalu setelah itu belajar, meminta kekuatan daripada Tuhan untuk melepaskan pengampunan kepada papa di rumah atau mama. Ampuni kesalahan orang, maka Bapa di sorga juga akan mengampuni kesalahan kita. Forgive. Lalu membangun hubungan dengan belajar mengenal Bapa surgawi ya. Yohanes 14 ayat 7 berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Gitu ya. Jadi belajar mengenal Bapa surgawi dengan belajar mengenal Yesus Kristus. Belajar mengenal Yesus Kristus adalah dengan mulai mempelajari Alkitabmu. Melihat seperti apa janji-janji Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat yang sama, maka pengenalanmu akan Bapa akan makin bertumbuh. Jadi datang kepada kami dan membangun hubungan dengan Bapa surgawi dengan belajar mengenal Dia. Ada firman Tuhan yang Dia berikan kepada kita untuk kita mengenal Dia. Bagian yang kedua yang abang mau share juga adalah mengenai gambar diri, karena ini sangat erat keterkaitannya. Ketika hati Bapa rusak, maka gambar diri itu pecah ya, hancur-hancuran. Gitu. Nah, gambar diri apa? Itu adalah pemahaman seseorang mengenai siapa dia. Kamu bisa melihat, mempertanyakan juga deh. Siapakah aku ini? Siapa? What is your life? Kau bisa bertanya itu.
Kalau saya di mimbar tanya, what is your life? Ketika itu ditanyakan personal, orang bisa menjawab banyak hal. Apa arti hidupku? Kecelakaan, Bang. Apa arti hidupmu? Penderitaan, Bang. Apa arti hidupmu? Kesuksesan, Bang. Apa arti hidupmu? Kekayaan. Engkau apa? Tenar, Bang. Apa arti hidupmu? Kesepian, Bang. Semua orang bisa mengartikan kehidupan. Dan itu pada dasarnya sebenarnya menunjukkan secara umum bahwa seringkali pemahaman orang mengenai siapa dirinya dan arti hidupnya itu adalah pengertian-pengertian yang fana, yang sudah rusak, yang sudah hancur karena dosa. Makanya abang tulis dosa telah merusak gambar Allah dalam diri kita. Ya. Kejadian 3:8-10 itu intinya adalah manusia itu diciptakan serupa pada mulanya dengan gambaran Allah. Ya, punya keserupaan dengan gambaran Allah. Itu intinya yang mau abang sampaikan. Jati diri kita yang sejati. Tapi itu rusak. Dia takut kita menjadi punya pemahaman yang salah dengan diri kita. Lihat di Kejadian 3 ayat 9 abang bacakan ya. Waktu manusia itu jatuh dalam dosa, apa yang langsung rusak? Ini dia. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Dia panggil Adam waktu dia sudah jatuh dalam dosa. Lalu ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini Tuhan, aku menjadi takut. Ya, ini kuasa perbudakan tadi ketika ada dosa. Dia takut, rusak gambar dirinya. Ketika dilihatnya Tuhan, takut dia. Karena dia mulai melihat ke dirinya yang sudah tidak lagi serupa dengan Bapa. Muncul kelemahannya. Dia bilang, aku menjadi takut karena aku telanjang. Muncul semua ketelanjangannya, kerusakannya. Jadi gambaran Allah itu hilang daripada dirinya dan dia rusak. Adam yang dulunya luar biasa itu pada akhirnya rusak. Serusak-rusaknya. Ya. Abang lanjutkan. Orang yang gambar dirinya dirusak akan memiliki kecenderungan hidup dalam pemberontakan, itu yang pertama. Pencarian identitas, haus akan pengakuan, serta karakter-karakter yang tidak wajar. Adik-adik, beberapa hal ini harus kita identifikasi dalam kehidupanmu. Makanya abang ada tulis juga beberapa pertanyaan survei kemarin itu yang perlu kalian isi. Supaya kalian juga belajar menilai hidup dulu ya. Sehingga pada akhirnya nanti bisa terbuka dan ketika kita berdoa, apa yang didoakan itu tepat sasaran. Kita tak mau supaya pulih 100%. Pemberontak, kalau kita punya hati yang suka memberontak, atau masih mencari identitas kita, kau merasa bahwa kau nggak cantik kalau rambutmu nggak lurus. Kalau rambut masih belok-belok, kau merasa engkau jelek. Kalau kulitmu nggak putih, itu juga identitas yang rusak karena yang ditanamkan oleh dunia ini. Kalau engkau nggak juara, kau itu bukan seorang anak. Kau bukan orang pintar kalau kau nggak jurusan teknik. Kalau kau IPS-nya, berarti kau itu orang kelas 2 dibanding anak IPA. Apalagi kalau kau sekolah teologi, aduh itu orang-orang rusak lah itu biasanya yang masuk ke situ. Biasanya gitu kan. Kalau udah nakal anaknya rusak, di kampung kami dibilang begini, gabi padita maho, sekolah padita asa burjuho, supaya bagus kau masuk ke sekolah pendeta. Jadi banyak orang rusak sebenarnya gitu. Atau haus akan pengakuan seperti yang abang rasakan tadi. Lalu karakter-karakter yang tidak wajar. Saya cenderung keras orangnya. Saya cenderung melawan orang. Dulu ya, kalau ada orang yang menatap abang 5 menit, saya udah merasa bahwa dia ini menantang saya. Saya siap langsung untuk hajar dia. Itu karakter saya melenceng. Saya juga mengalami penyimpangan-penyimpangan seksual yang tidak wajar. Kenapa? Karena saya depresi. Saya bingung dengan hidup saya dan saya mencari kelepasan. Dan saya carilah cara-cara yang instan. Ya, penyimpangan seksual, narkoba, rokok, minum-minuman keras, pergaulan buruk. Dan itu semua semakin menghancurkan kita karena dimulai dari gambar diri yang rusak tadi. Cara iblis dalam merusak itu adalah dengan melalui prinsip pandangan kita, pikiran kita, dan juga perasaan yang salah. Jadi, pikiran dan hati kita ini dirusaknya secara bersamaan. Sehingga muncul rasa tidak berharga, rasa tidak berguna, rasa tidak dimiliki dan memiliki, rasa ketidakadilan. Ada banyak adik-adik di daerah itu merasakan ini semua.
Ketika dia ada di satu kampus yang kecil, tidak begitu bagus dibandingkan ada mungkin teman yang bagus kampusnya, dia merasa tidak berharga, tidak berguna, tidak dimiliki dan memiliki, sepertinya tidak ada yang mau berteman dengan dia. Dan dia merasa tidak adil akan hidup ini. Bahwa hidup ini tidak adil. Kenapa aku harus ada dalam keadaan seperti ini sementara seorang lain begitu berbahagia. Dan dia mulai menyalahkan Tuhan pada akhirnya. Sehingga gambarannya akan dirinya yang sudah rusak, merusak gambarannya akan Tuhan, semakin parah dan terus berputar semakin parah. Menjadi bola salju yang semakin besar, sehingga dia semakin terhilang. Lalu apa yang terjadi? Maka muncullah semuanya ini tadi. Ya, takut sekali untuk gagal, sangat-sangat sensitif, takut untuk ditolak, suka mencela, suka mengkritik, apa-apa dia nggak suka begitu ya, nggak benarnya itu. Lalu ada haus akan pujian yang berlebihan. Biasanya ini kelihatan ya, status sosialnya juga mulai nggak sesuai dengan apa yang terjadi. Story-nya pun biasanya fake. Dia tampak bahagia tapi jauh. Di dalam kenyataannya sebenarnya enggak. Ya, tampaknya kita bahagia di TikTok gitu kan ya. Wah, keren banget selebgram. Tapi aslinya ya gitu kan. Ada banyak selebgram begitu kan ya. Seperti orang kaya padahal aslinya tinggal di rumah reot dan lain sebagainya. Dia dibiayai oleh orang kaya, oleh om-om, hanya karena mencapai itu. Ada banyak anak muda rusak. Itu anak muda. Kenapa ada dosa aborsi? Kenapa ada dosa pelecehan seksual? Itu semua adalah dimulai dari yang paling dasar, akar. Hati Bapa yang rusak, lalu gambar diri yang mulai hancur. Nah, bagaimana supaya ini dipulihkan? Ini abang buat ada 3 bagian besar. Pertama, sadar apa kata Tuhan tentang diri kita. Abang minta adik-adik catat ya ayatnya supaya abang tidak membuang waktu lebih banyak lagi. Kalian bisa baca di Yesaya 43 ayat 4, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Intinya adalah di mata Tuhan kita berharga. Kita berharga. Engkau hitam atau putih, ya kan? Keriting atau lurus, mancung atau pesek, laki atau perempuan, kaya atau miskin. Ya, normal atau disabilitas. Adik-adik, sadarilah satu hal. Kamu berharga di mata Tuhan. Kamu adalah cintanya Tuhan. Kamu adalah anak kesayangannya Tuhan. Kamu adalah boru panggorannya Tuhan. Kamu adalah anak kebanggaannya Tuhan. Dia mengasihimu. Sehingga dia mati bagimu di kayu salib. Semata-mata karena dia mengasihimu lebih dari apapun. Lalu kita harus sadari bahwa kita segala sesuatu. Dia tidak mudah dikalahkan oleh keadaan. Dia kuat menghadapi pencobaan. Dia lengkap. Dia tidak perlu harus insecure dengan keadaan dirinya. Orang mengejek dia tidak melawan. Orang menghina dia tidak terganggu dengan itu karena dia tahu aku ya begini gitu. Dan aku lengkap dan dia puas dengan dirinya. Maka kita juga segambar dengan Allah, kita puas dengan diri kita karena Allah yang menciptakan kita seturut dengan gambarnya. Kita diberi kuasa dan otoritas. Di Kejadian 1 ayat 26-27 Tuhan berkata bahwa supaya manusia itu berkuasa atas segala ciptaan. Kita punya kuasa dan otoritas. Hidup kita ini bukan hidup yang berkekalahan. Kita dipanggil untuk berkemenangan dalam segala hal. Ya. Lalu dikatakan berdamai dengan diri kita. Setelah kita mengenal seperti apa gambaran yang direncanakan Tuhan mengenai diri kita, mari berdamai dengan diri kita pertama-tama. Banyak orang nggak bisa mengampuni dirinya sendiri. Kenapa aku begini kulitku? Dia benci dengan dirinya. Nah, ini masalah besar. Karena itu dia bukan mengampuni orang lain yang harus dia lakukan, mengampuni dirinya. Mengampuni dirinya maksudnya dia menerima dirinya. Dan dia percaya, dia tahu bahwa keadaan ini berharga. Ini mulia. Ini menyenangkan hati Tuhan. Ini menyukakan hati Tuhan. Waktu lahir kau ke muka bumi dengan seluruh keberadaanmu yang menurut dunia kurang, adik-adik. Perhatikan satu hal. Bahwa sorga bersuka cita melihat engkau lahir.
Karena engkau diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Siapa yang menghina engkau? Menghina Tuhan yang menciptakan. Amin. Lalu mulai mengampuni orang-orang lain yang menghinamu, yang merusakmu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan merancang semua hidup kita ini. Tidak ada yang salah dalam rancangan Tuhan. Tuhan sedang tidak bermain-main dengan hidup kita. Dibuatnya si Anu cantik, dibuatnya kau jelek, dan Tuhan ketawa-ketawa melihat hidupmu. No. Tuhan mengasihi setiap orang yang Dia ciptakan. Karena kita semua anak-anak. Karena itu Dia mati untuk semua orang, bukan hanya untuk orang-orang yang cantik. Bukan hanya untuk orang-orang yang menurut dunia cantik, kaya, dan lain sebagainya. Dia mati untuk kita semua. Yaitu rancangan damai sejahtera, ini janji Tuhan. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari mengampuni diri kita. Mari mengampuni semuanya. Situasi, keadaan, orang-orang yang melukai kita. Lalu bereskan luka masa lalumu dengan melepaskan pengampunan. Amin. Ampunilah seorang yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan mengampuni kamu, perbuatlah demikian. Dengar baik. Pengampunan itu membebaskan kita. Pengampunan itu mengangkat akar-akar pahit dalam diri kita. Pengampunan itu menjadikanmu merdeka. Amin. Ya. Jadi satu ayat terakhir ya. Ini ayat pamungkasnya abang di Yakobus 5 ayat 16. Abang tidak tulis tapi adik-adik catat. Yakobus 5 ayat 16. Dikatakan bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa. Ya, nanti kita masuk kelompok. Firman Tuhan berkata hendaklah saling mengaku dosa, bukan untuk saling mempermalukan diri. Dengar baik, tidak itu tujuan retreat ini. Tapi tujuannya adalah untuk mempermalukan si jahat. Mempermalukan kuasa-kuasa si jahat yang menghancurkan kita ini. Maka buka itu semua di hadapan para konselor nanti. Supaya apa? Supaya yang semua yang terbuka itu bisa dilalui cahaya firman Tuhan yang menerangi. Sehingga semua sisi gelap itu akan diterangi dan tidak punya tempat lagi dalam hidupmu. Satu pun tidak akan boleh punya tempat lagi dalam hidupmu. Merdekalah, bangkitlah anak-anak muda. Pulih lagi. Jadi keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan ya. Dikatakan saling mendoakan. Jadi nanti kita akan berdoa bersama-sama. Supaya semua akar pahit, semua dosa itu dipatahkan. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, supaya kamu sembuh. Dan ini bukan hanya bicara kesembuhan jasmani, tapi juga kesembuhan jiwa, kesembuhan batin kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Ini janji Tuhan di Alkitab. Dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasa. Kesembuhan menjadi bagian, pemulihan menjadi bagian. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Jadi saya berdoa melalui sesi ini ada banyak dari kita yang dipulihkan. Satu hal terakhir. Supaya setelah ini, maka terkhusus untuk papa atau mama ya. Kalau engkau misalnya punya kekecewaan, kepahitan yang mendalam terhadap orang tua. Setelah retreat ini misalnya, malam setelah ini, ambil satu keputusan. Ketika engkau sudah mengampuni papa atau mamamu, mulai datangi papa mama. Kalau jauh, SMS, telepon. Kalau kamu bisa bilang, Pa, Ma, I love you. Aku mengasihi papa, mama. Memang orang Batak agak-agak gimana ya bilang-bilang kayak gitu sama bapak, sama mama. Karena cenderungnya kita ini keras ya. Tapi itu harus diterobos. Budaya-budaya yang kurang baik ya gitu menurut abang, harus diterobos. Supaya ada keluarga-keluarga yang manis dibangkitkan. Kita rindu keluarga kita juga mengalami pemulihan bersama-sama, sama seperti yang kau mengalami Tuhan. Papa, aku sayang papa. Mama, kalau bukan papa ya, bapak, gitu ya. Amang, Inong, aku mengasihi Amang sama Inong. Horas bah. Jala gabe ya. Itu ya pesan abang. Biarlah Tuhan menjamah kalian pada sore hari ini. Puji nama Tuhan. Kita berdoa bentar ya sebelum dilanjutkan ke konseling. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, aku berdoa dalam nama Yesus. Bergeraklah Roh Kudus. Bergerak di dalam hati adik-adik. Bergerak di dalam hidup mereka. Penuhi mereka Tuhan. Jamah mereka. Rangkul mereka. Cium mereka Tuhan. Bangkitkan anak-anak muda ini. Bangkitkan keberhargaan dalam hidup mereka. Sehingga mereka bangkit menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Jati diri mereka pulih. Dan pada akhirnya mereka menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Anak-anak panah Tuhan. Dan biarlah keluarga mereka dipulihkan juga. Di dalam nama Yesus Tuhan, pulihkan
semua generasi ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, nyatakan kasih supaya kami melihat kemuliaan-Mu menutupi bumi seperti air laut menutupi dasar lautan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah hari ini kalian boleh tergabung dalam konseling-konseling. Puji nama Tuhan. Ya, mari adik-adik semua kita yang sudah mendengar firman, mari sadari satu firman Tuhan yang berkata bahwa jika kita mendengar firman kebenaran dan ketika Yesus memerdekakan kita, maka kita akan betul-betul merdeka. Hari ini mari kita klaim kemerdekaan kita dari semua hati Bapa yang rusak dan dari semua gambar diri yang rusak. Hari ini kita pulih hati Bapa, hari ini kita pulih gambar diri. Amin. Jadi mari sama-sama kita klaim, kita proklamirkan dalam Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Yuk, mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat firman-Mu, buat karya kasih-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang luput dari karya kasih Tuhan di tempat ini. Tidak ada satupun dari adik-adik ini yang luput dari karya kasih Kristus. Kasih-Mu yang membebaskan, kasih-Mu yang menghidupkan, kasih-Mu yang memulihkan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Hari ini semua anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan. Kalau engkau rindu supaya hidupmu betul-betul diubahkan oleh kuasa firman Tuhan. Engkau rindu menyerahkan hidupmu, mentaati firman Tuhan, datang kepada Tuhan, dan menyerahkan hidupmu kepada Kristus. Abang mengundang engkau semua adik-adik, mari sama-sama taruh tangan kananmu di dadamu. Kita akan sama-sama datang pada Tuhan. Pada sore hari ini taruh tangan kananmu di dadamu. Fokuskan hatimu kepada Tuhan. Mari pandang kemuliaannya. Imam besar kita yang mengerti, yang sudah melewati seluruh pergumulan-pergumulan kita, dan dia menang. Dan dia hari ini ada untuk memberi kita kemenangan demi kemenangan. Mari kita datang kepada dia dengan hati yang terbuka, dengan hati yang haus, dan berkata, Tuhan ini aku, Yesus ini aku Tuhan. Jamah aku Tuhan. Mari Roh Kudus bakar hati kami. Mari Roh Kudus jamah hati kami. Mari Roh Kudus pulihkan adik-adik ini. Pulihkan anak-anak muda di dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus jamah hati kami yang terdalam. Biarlah kasih Allah dari tempat yang tinggi menjamah kami, membanjiri kami Tuhan. Kirim firman-Mu. Biarlah terang-Mu bersinar di antara kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Ada kelepasan, ada kebangkitan, ada pemulihan, ada pengampunan. Aku berdoa ada rekonsiliasi terjadi Tuhan bagi adik-adik ini dan bagi keluarganya. Bagi semua orang yang sudah menyakiti mereka. Dalam nama Yesus Tuhan kami percaya semua tali-tali dosa itu dipatahkan dalam nama Yesus. Aku berdoa semua pekerjaan dari si jahat dihancurkan dari hidup mereka. Semua pekerjaan intimidasi, kepahitan, kekecewaan, kebencian, kemarahan yang mendalam. Dalam nama Yesus sore ini semuanya dicabut oleh nama Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biarlah hari ini ada hidup yang dipersembahkan. Biarlah Engkau hari ini Tuhan mencengkeram hidup adik-adik dalam kasih. Merangkul mereka dan mencium mereka sebagai anak-anak Allah yang kekasih. Biarlah hidup kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Kami berikan hari ini hidup kami Tuhan, masa depan kami, masa muda kami Tuhan, untuk menyenangkan, memuliakan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa, pimpinlah kami, pakailah kami, jadikan kami murid-murid Kristus. Berikan kami hati untuk taat, hati untuk mau dibentuk, hati yang rendah hati Tuhan, untuk mau diajar, dipakai oleh Tuhan. Jadi anak-anak panah di tangan pahlawan. Aku berdoa, bangkitkan adik-adik di Sumatera Utara ini Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan. Hidup yang sudah dipulihkan ini menjadi hidup yang terus dibangun di dalam Kristus. Menjadi hidup yang terus didewasakan. Menjadi hidup yang dikaruniai visi yang besar. Panggilan yang besar. Hidup yang besar di mata Tuhan untuk mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dan mulia di dalam nama Yesus. Biarlah diberkati keluarga mereka karena hidup mereka. Biarlah diberkati kampung halaman mereka karena keberadaan mereka. Biarlah diberkati provinsi mereka. Biarlah diberkati Indonesia dan bangsa-bangsa lewat hidup mereka kelak Tuhan.
Karena kami percaya dari hidup mereka akan sampai terang Injil-Mu Tuhan ke bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk sesi ini Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan-Mu yang luar biasa bagi kami. Untuk kasih-Mu bagi kami Tuhan. Oh, Kaulah yang kupandang. Selama kerajaanmu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku, selama hidup. Mengasihi-Mu Tuhan. Oh, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk sesi ini, kami bersyukur. Terima kasih untuk pemulihan keluarga, terima kasih untuk Papa dan Mama kami bersyukur berada di rumah kami, di keluarga kami. Semua karena kasih karunia Tuhan. Pekerjaan-Mu pasti akan terus dikerjakan dan diselesaikan dalam hidup keluarga kami, sebab karena Engkau baik dan tidak ada satu rancangan-Mu yang gagal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami akhiri sesi ini dan kami serahkan sesi selanjutnya ke dalam pimpinan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan bersuka cita. Mari sama-sama kita katakan, amin.